kita lanjutkan di nomor 21, yaitu kita perhatikan di situ ada sistem persamaan linear dua variabel, karena ada dua buah persamaan linear yang terdiri dari dua variabel X dan Y. Ya. Kalau ada dua buah persamaan dengan dua buah variabel, kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya, itu bisa dengan metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabelnya untuk menentukan variabel yang lain, atau mungkin dengan substitusi, mengganti nilai dari suatu variabel untuk dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Gitu. Nah, kita coba menggunakan metode eliminasi. Kita akan menghilangkan sebuah variabelnya. Kita tulis dulu negatif 3x kurangi 4y sama dengan 31. Berikutnya 2x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, adik-adik untuk menghilangkan salah satu variabelnya terserah, bisa menghilangkan x atau bisa menghilangkan atau mengeliminasi variabel y. Nah, misalkan dari sini kita akan menghilangkan variabel x-nya. Artinya koefisien si x itu harus disamakan terlebih dahulu. Ada 3, ada 2, kita samakan dulu. Supaya sama, berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Dari sini akan kita peroleh bahwa 6x dikurangi 8y sama dengan 62. Kalikan 2 semua ya. Yang berikutnya kalikan 3 semua juga. 6x ditambah, ini kali 3 berarti 9y sama dengan negatif 6. Oke. Supaya x-nya hilang, 6x dan 6x-nya jadi tereliminasi, berarti ini kita harus kurangkan. 6x kurangi 6x, 0. Sip. Negatif 8y dikurangi plus 9y, berarti kita peroleh negatif 17y. Sama dengan, dan yang sana itu 62 dikurangi min 6, jadi 68. Dari sini kita dapatkan bahwa y-nya itu adalah 68 dibagi negatif 17 sama dengan negatif 4. Oke, kita sudah dapatkan bahwa y-nya negatif 4. Nah, berikutnya untuk kita mencari nilai x-nya, kita ambil salah satu persamaannya. Misal kita ambil persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Kita sudah punya bahwa y-nya adalah negatif 4. Tinggal kita gantikan saja, substitusi namanya ini metodenya, kita gantikan. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 2. Artinya dari sini 2x dikurangi 12 sama dengan negatif 2. Nah, kita dapatkan bahwa 2x sama dengan negatif 2 ditambah 12. Oke? Nah, kita lanjut ke sana. Berarti x-nya itu nilainya adalah, hasilnya ini itu adalah 10 dibagi 2, ketemu 5. Nah, kita sudah punya nilai x-nya 5, nilai y-nya negatif 4. Tinggal kita menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan adalah x dikurangi 2y. Kita punya x 5 dikurangi 2 kalikan y, y-nya ketemu negatif 4. Terusnya hasilnya adalah 5 dikurangi min 2 kali negatif 4 jadi plus 8. Betul sih, plus 8 sama dengan 13. Hasilnya 13. Oke. Nomor 22, kita perhatikan gambarnya. Artinya nanti kita akan belajar tentang Pythagoras, teorema Pythagoras. Dari segitiga tersebut kita perlu perhatikan terlebih dahulu. Oke. Sudut manakah yang siku-siku? Dan sudut yang tidak siku-siku. Artinya yang sudut S ini tidak ada tanda siku-sikunya. Artinya sudut PSR itu belum tentu siku-siku. Nah, kita ke pilihannya, berarti dari situ pilihan A itu PR kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat, itu pasti salah. Karena sudut S belum tentu siku-siku. Oke, sip. Yang kedua, PQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi QS kuadrat. Nah, PS itu benar sebagai sisi miring dari segitiga PQS. Berarti pernyataan ini adalah benar.
Nah, artinya yang pilihan C sama D nggak usah dihitung. Ini sudah pasti, tinggal kita cek pasti itu adalah salah. Pilihannya yang betul adalah B. Oke, Dedek cermati dulu soal tersebut. Pada gambar berikut ini itu ada persegi panjang PQRS, di mana terdapat segitiga QTU dengan luas 15 cm persegi. Nah, di situ diketahui bahwa perbandingan panjang alas dan tingginya, maksudnya perbandingan panjangnya si persegi panjang dan tingginya itu 2:1. Nah, kita umpamakan saja suatu angka yang mudah nantinya untuk kita hitung. Katakanlah misalnya SR-nya kita bikin 4T panjang, berarti tingginya adalah 2T karena perbandingannya 2:1. Kalau panjangnya 4 berarti tingginya itu 1. Nah, sekarang kita ke soal. Artinya dari situ kita bisa ketahui bahwa panjang UKI itu berarti setengahnya SR itu 2T. Nah, berarti panjangnya TP itu 1T, atau T ini juga 1T. Ini 2T. Baik. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa ketahui bahwa luas segitiga QTU itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya siapa? UKI. Alasnya siapa? Ini adalah UKI. Tingginya siapa? TP. Gitu. Dikali setengah. Baik, tinggal kita masukkan setengah kali UKI-nya 2T dikalikan TP-nya 1T. Nah, kita dapatkan setengah sama 2 ketemu 1, tinggal T kuadrat. T kuadrat itu adalah luas segitiga QTU. Luas segitiga itu berapa? 15 cm. Artinya kita punya persamaan bahwa T kuadrat itu sama dengan 15 cm persegi. Nah, sekarang kita ke persegi panjang. Yang ditanyakan kan luas persegi panjang PQRS itu diperoleh dari panjang kali lebar. PQ dikali PS. Kita punya PQ adalah 4T dikali 2T. Kita dapatkan 8T kuadrat. Kita punya T kuadrat itu sama dengan 15. Berarti T-nya kita ganti. T kuadratnya ganti 15. Ketemunya adalah 120 cm persegi. Jadi luas persegi panjang PQRS adalah 120. Oke, nomor 24 itu tentang bangun datar. Yang ditanyakan adalah keliling bangun ABCD. Mungkin adik-adik bisa perhatikan baik-baik dari gambar tersebut. Nah, konsep keliling itu adalah menghitung seluruh panjang yang ada di pinggirnya bangun tersebut. Misalnya ada bangun gabungan apapun itu, berarti di pinggirnya saja yang dihitung panjangnya. Gitu. Nah, kebetulan untuk bangun ABCD sendiri itu adalah bangun trapesium sama kaki. Nah, untuk mencari panjang sisi yang lain yang belum diketahui bisa kita lihat dari beberapa langkah. Contoh, misalnya kita perhatikan dulu. Yang pertama, perhatikan segitiga EDC. Nah, segitiga EDC, siku-siku di D. Oke, sip. Nah, berarti panjangnya ED itu bisa kita cari dengan Pitagoras dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Mungkin sebagian dari adik-adik yang hafal triple Pitagoras nggak perlu menghitung, akan ketemu bahwa ED-nya adalah 12. Tapi jika tidak, kita menghitung tidak masalah. Kita perlu hitung juga nggak apa-apa. 169 dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat berarti 25. Siap. Artinya ini ketemunya akar 144. Akar 144 adalah 12
12. Panjang ED 12. Betul, siap. Oke, sudah ketemu panjang ED. Langkah berikutnya itu kita akan mencari panjangnya si BC. Oke, BC. Dari mana kita cari panjang BC? Kita tarik garis bantu dulu. Nah, kita tarik garis bantu dulu, memotong di garis EB, katakanlah adalah F misalnya. F. Artinya panjang CF kan sama dengan panjang ED, siap. Berarti di sini adalah 12. Nah, sekarang panjangnya EF itu sama dengan panjang DC. Nah, oke. Ya, panjang EF sama dengan panjang DC, sama dengan 5. Kalau begitu, berarti panjangnya FB itu kan sisa dari 14 dikurangi 5, ketemunya 9. Sip. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga CFB. CFB, segitiga CFB, siku-siku di F. Artinya panjangnya si BC itu bisa kita peroleh dari Pythagoras, dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Itu berarti adalah akar dari 144 ditambah 81. Akar 225. Akar 225 berapa? Oke, sip, 15. Artinya panjangnya BC ini adalah 15 cm. Nah, panjang BC itu sama dengan panjang AD 15 cm. Oke, sudah ada belum semuanya? Nah, tinggal panjang AE. Panjang AE itu sama dengan panjang FB, yaitu 9. Nah, tinggal kita nyari kelilingnya saja. Oke, ingat keliling adalah muter. Kita misalnya dari A ke E. A ke E dulu. A ke E itu 9 ditambah 14 ditambah BC-nya itu 15 ya. Ditambah CD itu 5 ditambah DA, kembali ke DA, kita di awal itu adalah 15. Tinggal kita hitung saja. Oke. 9 tambah 14 itu 23. 23 ini 20, berarti 43. Ya, 23 43 sama 15 58 cm. Oke, kelilingnya ketemu. Siap. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruen dua bangun. Di soal nomor 25, coba adik-adik perhatikan, di situ ada dua buah segitiga ABC dan PQR, di mana diberikan bahwa ABC dan PQR itu adalah dua buah segitiga yang saling kongruen. Nah, syarat dari kekongruenan dua bangun datar itu adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya dua buah bangun datar itu sama persis, identik, kembar. Nah, oke. Nah, dari dua buah segitiga itu kita dapat simpulkan bahwa sisi AB itu akan berbanding dengan sisi RI. Sisi BC itu akan berbanding dengan sisi PQ. Artinya sisi AC itu akan berbanding dengan PR. Oke. Sekarang kita tinggal bandingkan. Berarti AB itu akan berbanding dengan RQ. Seperti yang tadi kita sebutin. Oke. Nah, BC itu berbanding dengan PQ. AC itu berbanding dengan PR. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang PR, karena PR itu sebanding dengan AC. Dari mana? Kita mulai dari
perbandingan BC dan PQ. Kenapa dari BC dan PQ? Dari dua sisi itu kita ketahui bahwa BC itu sama dengan 14. Oke, 14. Artinya 14 itu panjangnya itu sama dengan 4x min 2. BC sama dengan PQ. Siap. Nah, kita dapat menemukan nilai X-nya seperti ini. Tinggal kita pindah sana, min 2-nya berarti jadi plus 2. Artinya 14 plus 2. Jadinya 16 sama dengan 4X. Kita peroleh nilai X-nya 16 dibagi 4. Dari sini kita dapatkan nilai X sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kita tinggal nyari. Artinya apa? Panjang AC-nya, panjang AC itu sama dengan 5x min 2. 5 kali 4 dikurangi 2. Berarti ini 20 kurangi 2, 18 cm. Ingat adik-adik, panjang AC itu sama dengan panjang PR. Berarti panjang PR sama dengan 18 cm.